신도 40살 최명호 씨의 7살 난 아들 낙귀군은 지난 87년 돼지 우리에 갇힌 채 맞아 숨졌습니다. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan kali ini aku bakal lanjutin bahas tentang serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal tentang sekte-sekte sesat di Korea. Kemarin kita udah bahas apa aja? Udah pada nonton belum? Ya, kemarin kita udah bahas tentang Jesus Morning Star punyanya Chong Myung-sok, terus juga udah bahas Five Ocean punyanya Park Sun-ja, dan kali ini kita bakal ketemu sama sekte yang namanya Baby Garden. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Sekte Agadongsan sendiri atau Baby Garden didirikan oleh seseorang bernama Kim Ki-sun pada tahun 1982. Kim Ki-sun sendiri adalah seorang wanita berumur 42 tahun dan ia juga seorang yatim piatu yang aktif di gereja yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang bernama Lee Kyo-bu. Kalau sebelum-sebelumnya kayak JMS sama Five Ocean ini mengumpulkan pengikut sendiri, cara yang dipakai oleh Kim Ki-sun ini berbeda dari JMS dan juga Five Ocean. Nah, sekarang kita masuk ke awal terbentuknya Agadongsan ini. Let's go! Jadi awalnya Kim Ki-sun ini bukanlah seorang pemimpin sekte. Seperti yang aku bilang tadi, beliau adalah seorang murid terbaik dari seorang pendeta bernama Lee Kyo-bu. Lee Kyo-bu sendiri adalah seorang pendeta yang bertugas di gereja Jeonbuk pada saat itu di sekitar tahun 1970-an. Dan ia memiliki sekitar 1000 pengikut. Nah, tapi Lee Kyo-bu ini juga banyak kontroversinya. Salah satu adalah membuat sebuah ritual menari telanjang bersama para pengikutnya. Karena banyaknya kontroversi ini, akhirnya Lee Kyo-bu ini pun ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, dari sinilah Kim Ki-sun ini memulai khotbahnya. Ia menggunakan nama Lee Kyo-bu untuk menarik para pengikut dari Lee Kyo-bu agar pindah ke Kim Ki-sun. Jadi Kim Ki-sun ini bilang hal semacam ini. Kayak Lee Kyo-bu itu menitipkan para pengikutnya ke Kim Ki-sun dan dia juga bilang bahwa Roh Kudus telah pindah dari Lee Kyo-bu ke Kim Ki-sun. Nah, pelan-pelan akhirnya para pengikut dari Lee Kyo-bu ini berpindah ke Agadongsan atau sekte yang diciptakan oleh Kim Ki-sun. Oh iya, sebelum dinamai Baby Garden, dulunya sekte ini bernama Eden Garden atau Taman Eden, kemudian diubah menjadi Baby Garden. Di Agadongsan sendiri, Kim Ki-sun ini disebut sebagai Agaya. Agaya itu setauku ya, kalau dalam bahasa Korea itu sebutan buat bayi atau anak kecil. Nah, nama ini diciptakan oleh Kim Ki-sun untuk dirinya karena di Agadongsan ini atau di Baby Garden ini, Kim Ki-sun dianggap sebagai seorang bayi suci yang dapat masuk surga. Karena menurut kepercayaan mereka, hanya bayi berumur 3 tahun yang dapat masuk surga atau tinggal di surga. Bayi apa umur 42 tahun? Para pengikut dari Agadongsan sendiri dijanjikan dengan keabadian dan juga surga dunia. Dan untuk ritual keagamaan mereka sendiri sama dengan gereja yang tadi yang dipimpin oleh Lee Kyo-bu, kurang lebihnya lah. Jadi masih kayak apa ya, masih kayak ada pengaruh-pengaruh dari Lee Kyo-bu kayak gitu. Jadi ritual dari Agadongsan ini atau Baby Garden adalah memakai piyama tipis dan menyanyikan lagu rohani. Nah, seperti pemimpin-pemimpin sekte sebelumnya yang sempat aku bahas, mereka butuh apa? Betul banget, mereka butuh kerajaan, butuh tempat di mana mereka bisa memimpin. Nah, Kim Ki-sun ini membeli sebidang tanah seluas 13.200 meter persegi dan dinamai Sinara. Jadi Sinara ini artinya negara baru dan juga Agi Nongjang, yang artinya adalah tempat bercocok tanam bayi. Emang rada-rada sih nih orangnya. Para pengikut Baby Garden sendiri sedikit demi sedikit mulai tinggal di tempat ini. Di sini ada 3 hal yang harus diputus untuk masuk ke Baby Garden atau ke kerajaan abadi ini. Yang pertama adalah kasih sayang. Ya, orang-orang yang masuk ke Baby Garden ini harus memutuskan rasa kasih sayangnya terhadap keluarga mereka. Jadi di Baby Garden ini nggak ada yang namanya suami, istri, anak, orang tua.
Di Baby Garden ini menurut mereka semuanya sama, semuanya adalah pengikut dari Baby Garden. Bahkan anak-anak dari para pengikut Baby Garden ini harus memanggil orang tuanya dengan sebutan bibi atau paman. Yang kedua adalah obsesi terhadap barang material. Jadi di Agadongsan ini para pengikutnya disuruh untuk bekerja, entah itu orang tua, entah itu masih muda, remaja, ataupun anak-anak, mereka harus menghasilkan uang. Kalau orang-orang tua yang emang mereka udah nggak bisa kerja, mereka disuruh untuk membantu dapur dari Agadongsan ini. Jadi nggak ada yang namanya leyeh-leyeh atau males-males. Dan kalian tahu di sini mereka tidak digaji. Seperti yang aku bilang tadi, mereka harus memutuskan obsesi mereka terhadap barang material atau ya hal-hal yang menyangkut tentang materi seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Dan kalian tahu, mereka ini disuruh kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Bahkan hari libur mereka sendiri hanya ada 4 hari selama 1 tahun. Itu pun nggak yang full libur kayak gitu nggak, tapi mereka masih ada kerjaan-kerjaan yang lain di Agadongsan ini. Entah itu bantuin acara lah, atau inilah, itulah ya. Nggak yang bener-bener libur kalian bisa istirahat gitu, enggak. Yang terakhir adalah hasrat seksual. Ya, hasrat seksual. Di sini tidak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan jika mereka adalah suami istri. Makanya kamar dari para pengikut Baby Garden ini terpisah. Kan mereka tinggal di Sinara tadi. Nah, kamar mereka itu pisah. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki ya sama laki-laki, perempuan ya sama perempuan. Tapi ini bikin kalian kesel sih. Simba atau Kim Ki-sun ini tuh sering memilih para pengikutnya yang masih muda, masih ganteng-ganteng untuk berhubungan badan dengan dia. Bahkan ya, dalam semalam tuh nggak cuma satu pemuda aja yang memenuhi nafsu dari Kim Ki-sun ini, tapi banyak. Mereka ngantri di depan kamar dari Kim Ki-sun ini. Kim Ki-sun bakal manggil mereka satu persatu. Nah, pengikut dari Kim Ki-sun atau Agadongsan sendiri diketahui mencapai 300 sampai 400 orang yang semuanya bekerja. Jadi bisa dibilang Kim Ki-sun ini menimbun uang yang banyak. Dan karena itulah ia akhirnya memperluas tanah atau kerajaannya yang tadinya berapa 13.200 meter persegi menjadi 430.000 meter persegi. Jadi ya cukup banyak ya, dari 13.200 meter persegi ke 430.000 meter persegi. Ya drastis banget peningkatannya. Dan karena kesuksesannya dalam menjadi pemimpin dari Baby Garden ini, Kim Ki-sun mendirikan sebuah perusahaan distribusi album-album K-pop atau kaset-kaset kalau zaman dulu yang masih ada sampai sekarang. Mungkin yang suka K-pop ini tahu sih, karena toko dari Kim Ki-sun ini cukup terkenal dan sepertinya ada pengiriman ke Indonesia. Jadi perusahaan dari Kim Ki-sun ini bernama Sinara Record atau sama dengan nama kerajaannya tadi. Bisnis dari Kim Ki-sun ini cukup sukses sampai dia buka beberapa cabang di Seoul, Daejeon, dan juga Incheon. Tapi tutup pada tahun 2020 kemarin, dan kalau aku lihat di Google Maps sih masih ada satu, nanti aku tampilin di sini. Nah, tapi apakah para pengikut dari Aga Santong atau Baby Garden ini beneran merasa di surga setelah mereka masuk ke kerajaan abadi Kim Ki-sun? Oh ya jelas enggak. Di sini justru mereka merasa seperti di neraka karena mereka dipaksa untuk bekerja, mereka dipaksa untuk menuruti apapun perintah dari Kim Ki-sun. Dan bila mereka tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Kim Ki-sun, maka mereka akan dibunuh. Mungkin sebagian dari kalian mikir, halah paling itu cuman kayak ancaman kayak gitu. Nah sayangnya ini bukan cuman ancaman. Di sini ada 3 korban atau 3 pengikut dari Kim Ki-sun ini yang dibunuh oleh Kim Ki-sun dan juga para pengikutnya. Yang pertama ada Yoon Yong-ung berumur 44 tahun yang meninggal pada 2 Januari 1988.
Ia dibunuh karena mencoba untuk melarikan diri dan jasadnya ditemukan dalam keadaan memar sekujur tubuh, juga kuku-kuku jarinya yang copot. Dan Kim Ki-sun ini bilang ke anak dari Yoon Yong-ung ini jika ayahnya meninggal karena menelan pestisida. Yang kedua ada Kang Mi-kyung yang dibunuh karena salah seorang dari anak Kim Ki-sun ini suka dengan Kang Mi-kyung ini. Jadi Kang Mi-kyung ini adalah anak yang sangat cantik dan juga sangat lembut. Banyak orang yang menyukainya termasuk salah satu dari anak Kim Ki-sun ini. Akhirnya dia dipukuli sampai mati dan dikuburkan di dekat daerah tempat baby garden ini berdiri. Kim Ki-sun sendiri membunuhnya karena ia takut nama baiknya tercemar jika para pengikutnya tahu bahwa salah satu dari anaknya menyukai Kang Mi-kyung. Dan yang terakhir yang bikin aku miris dan kesel banget, ini adalah Choi Nam-gwi berumur 7 tahun. Sebenarnya ya namanya itu Choi Nam-won tapi diganti menjadi Choi Nam-gwi karena kata Kim Ki-sun dia telah dirasuki oleh roh jahat. Ini bermula ketika Choi Nam-gwi ini menempelkan pupnya ke seluruh ruangan sebagai bentuk protes karena dia tidak bisa menemui ibunya. Nam-gwi ini juga bilang bahwa dia sangat membenci Kim Ki-sun. Dan kalian tahu, Kim Ki-sun ini menyuruh para pengikutnya untuk membawa Nam-gwi ke kandang babi. Ia mengikat kedua tangannya di belakang dan melepaskan seluruh bajunya, lalu menyuruh bibi dari Nam-gwi ini untuk menyuapkan manusia ke Nam-gwi. Lalu para pengikut dari Kim Ki-sun ini memukuli Nam-gwi dengan tongkat yang menurut saksi di tongkat itu terdapat banyak paku. Setelah itu Kim Ki-sun ini membiarkan Nam-gwi berada di kandang babi selama 7 hari tanpa makan, tanpa minum yang katanya Kim Ki-sun ini itu untuk membunuh roh jahat yang ada di tubuh Nam-gwi. Hingga akhirnya Nam-gwi pun meninggal. Psycho banget gak sih, ini anak umur 7 tahun loh. Nah sebenarnya udah ada beberapa orang yang ngelaporin tentang baby garden ini, tapi atas kurangnya bukti akhirnya mereka tetap bebas kayak gitu aja. Sampai 10 tahun kemudian ayah dari Nam-gwi ini membuat sebuah petisi dan pada saat itu petisinya cukup banyak yang menandatangani dan akhirnya disetujui. Pada tanggal 8 Desember 1996 kasus dari baby garden ini dibuka kembali. 50 penyelidik dikirim ke baby garden, tapi pada saat itu Kim Ki-sun ini berhasil kabur. Ya, kasus ini tuh cukup alot ya, karena Yoon Bang-soo atau saksi kunci dari kasus ini. Jadi Yoon Bang-soo ini adalah orang kepercayaan dari Kim Ki-sun yang disuruh mengurus jasad dari para korban. Ini sempat mengubah beberapa kali keterangannya sehingga keterangan yang ia sampaikan ini diragukan kredibilitasnya. Sampai akhirnya pada 16 Desember 1996 sekitar pukul setengah 6 sore, Kim Ki-sun ini menyerahkan diri. Ini semua atas bujukan pengacaranya yang meyakinkannya bahwa ia akan bebas. Tapi kenyataannya gimana? Dia tetap ditahan. Nah, selama penyelidikan ini, seperti para pemimpin sekte yang lainnya, Kim Ki-sun ini menyangkal semua pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepadanya. Ia juga menyangkal bahwa ia adalah pemimpin dari sekte Baby Garden atau Aga Dongsan. Dan akhirnya pada tahun 1998, Kim Ki-sun ini dihukum 4 tahun penjara dengan denda 5,6 miliar won atas tuduhan penggelapan dana, penghinaan pajak, dan juga pencucian uang. Iya, dia nggak dihukum atas pembunuhan dan juga penyiksaan karena kurangnya bukti. Dan FYI, Kim Ki-sun ini sempat menggugat Netflix atas penayangan serial dokumenter ini. Sekarang Kim Ki-sun ini sudah bebas setelah ia membayarkan dendanya yang 5,6 miliar won tadi. Dan ya, toko distributor album K-popnya yang namanya Sinara itu masih buka. Jadi buat kalian yang suka beli album, buat kalian yang suka K-pop dan suka beli album, bisa lah ya pilih-pilih lah tokonya. Nggak ngelarang, tapi siapa tahu kalian ya mau pilih-pilih lagi aja lah gitu tokonya.
So, itu tadi sekte ketiga dari serial dokumenter Netflix In the Name of God atau Holy Betrayal. Di sini kita udah dapet CMS, Five Ocean, sama Baby Garden. Untuk minggu besok, aku bakal bahas sekte keempat yang juga sekte penutup dari rangkaian serial ini, yaitu sekte Gereja Manmin. By the way, Gereja Manmin ini juga diangkat di Taxi Driver Season 2. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan. Ya, see you at the next video. Thank you terima kasih. Bye. Assalamualaikum. T26 끝.